Nggak pernah punya mimpi saya akan punya toko beauty, nggak pernah. Ini secara nggak sengaja bertemu dengan adik Pak Wali. Dan sayangnya saya waktu itu maju bang. Kalau enggak sudah saya jadi rekanannya. Sudah jadi orang kaya sekarang. Belum ini. jodoh dengan rekanan politiknya ya. Ini prinsip bisnis. Ya. Karena kota besar mempengaruhi kota-kota lainnya. Terus cara untuk brandingnya bagaimana? Sinergi yang bagus ya. Nah, Iya, pada iya. akhirnya nggak sengaja. Ini bisa jadi wali kota dan wakil wali kota aja. Kita nggak ngomong politik. lanjut. Personality baik, niat baik, orang-orang baik, akhirnya menggelinding memunculkan nilai trust yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Bertemu lagi kita di podcast FA. Namun saya berterima kasih karena di komentar video sebelumnya komen-komen menarik untuk nama dari podcast ini sudah kita terima. Dan yang terbaik adalah mendadak podcast. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Bang Rizal. Saya culik Bang Rizal untuk membantu saya di podcast-podcast selanjutnya. Dan hari ini kami akan mengulik ya. Dan juga membersamai ya, tokoh teman kita ini, Bung Redian. Apa kabar Bang? Siap. Assalamualaikum. Halo. Ini waalaikumsalam. Sorry kita manggil Pak Wali karena kebiasaan dari dulu ya. Iya. Semenjak beliau jadi wali kota Padang Panjang sampai sekarang. Jadi nggak bisa lepas ya? Nggak bisa lepas. Dan kemungkinan saya pun juga manggil beliau Bang, Yap. ini Pak Ben. Pak Ben. Iya. Kenapa Pak Ben? Karena beliau dulu adalah bendahara saya di KNPI, Iya, KNPI Sumatera Barat. Secara historis itu lebih dekat nama Iya, itu. iya. Dekat, makanya Pak Ben. luar biasa. Nah, yang menarik Mangalan dari saya, ini sudah doktor. Iya. Habis itu masuk ke NPI. Iya. Saya ajakin Harusnya. jadi kepala daerah enggak mau. Iya, Saya mau harusnya. berbisnis saja. Iya, iya. Mungkin salah satu background dari dokter termuda dan alasan kenapa tidak mau berpolitik, monggo silakan. Terima kasih Pak Wali. Ah. Bang Rizal. Yap. Thank you. Redian. Pertanyaan Pak Wali menarik sih. Saya Iya. pun nggak bisa jawab Bang. Karena Berat berarti ya? Iya, karena air mengalir. Ada mengalir. Kita nggak punya plan kan. Jadi yang ada di hadapan kita kerjain aja. Jadi kenapa S3 itu juga kepleset. Kepleset karena kita ketika tamat S1 2009 ada kesempatan diberikan oleh alma mater ya di UTM ya University Technology Malaysia untuk loncat. Saya kaget juga. iya. Ini loncat dari S1 ke S3. Dari 1 ke S3 ya. Nah, saya nggak percaya ini beneran tawaran Iya. yang ada. Tapi karena no options, kita pun nggak tahu harus bagaimana, mau ngapain, udahlah ambil aja gitu loh. Nah, akhirnya kita ambil kesempatan buat S3. Jadi tanpa S2. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2010. Oh masih unyu-unyu ya berarti. Ya 2009. 2009 kita selesai di bulan November. Ya 2010 dapat loncat tuh ya, dapat tawaran dari alma mater. Iya. Ya lalu kita ambil momen itu, kita tuntaskan di 2014. Di 14 ya. Ya, Di 14. Boston? Enggak, di UTM juga. Oh di UTM ya? di Kan, UTM. kan melompat dari S1 ke S3. S3-nya. Nah, Dan saya dengar dulu di Boston juga ya? nah setelah itu karena S2-nya kosong, langsung lompat ya. Iya. Nah, akhirnya ngisi 1 tahun kemudian untuk terbang ke Boston. Ada momen kita optimalkan view of angles of business kan di Boston selama setahun Bang. Yap. Tuntas 2015. 15 ya. Nah setelah itu kita ada kesempatan pilihannya mau kerja di consulting group, ada KPMG, ada Boston Consulting Group, ada EY, tapi kita nggak tahu kenapa terpanggil untuk ke Padang. Terpanggil ke Padang, tujuannya baik ngebantu orang tua untuk running bisnis. Karena berasa sudah dari pengabdian, Boston begitu ya. ya, karena kita berasa kayaknya perlu mengabdi ya. Sentuhan anak mudanya seperti lah. Pak Wali mengabdi, kita pun di ranah kita mengabdi gitu. Kalau saya sih memang gagal jadi pengusaha makanya. Tapi menarik nih Pak. Iya. Menarik nih Pak Ben. Karena Iya, apa? iya. S3 dulu baru S2. Ini rekor juga Iya, saya rasa ini. Iya. Ya, itu Jadi gelar doktornya dapat, Lebih masternya awal ya. dapat. Iya, ya, lebih awal ya, dapat jadi gelar S3 dulu baru S2. Iya, siap. Ya. Nah, itu doktor. Iya. Alhamdulillah Iya. waktu itu gabung di KNPI ya sesudah itu ya. Nah, setelah itu kita balik ke Padang, bertemu Pak Wali, ya kita
ikut pergerakan dari pergerakan GCI, Junior Chambers lalu International. Junior Chamber International. Chambers. Pokoknya gerakan aktivis kita lakuin, gerakan bisnis kita lakuin, apa yang ada, apa yang momen datang kita optimalkan, sampailah 2018 kita membersamai Pak Wali sebagai bendahara KNPI Sumatera Barat. Jadi waktu itu di tahun sekian kita aktivis lah ya. Ya. Oh, Agak iya, aktivis, agak aneh sih gerakan, kan. iya. Orang biasa kalau udah S1, S2, S3 biasanya dosen. Biasanya, iya. Nah ini sebenarnya darah dosen merupakan darah dari bapak kan. Bapak kan dosen YIN Imam Bonjol ya. Tapi ada kegalauan ketika itu. Kalau kita ngabdi dosen berarti harus fokus menjadi seorang akademis. Sementara ibu needs transition power kan untuk leading the business. Iya. Oke. Nah akhirnya kita memilih ya udahlah kita jadi tukang surah. Ini menarik sih ya. Jadi darah keluarga tidak mengalir sama sekali. Padahal papanya ke politikus juga. Ya, Bapak- Dosennya politikus juga. Ya, Ini politikus politikus. juga. Nah, itu Itu nggak turun iya. nih Bang. Jadi saya pernah menawarkan beliau nih untuk maju pilkada ataupun pileg. Ya, karena pertama doktor muda, Ya. kedua juga adalah pengusaha, Ya. dan ketiga Aktivis kita kan. adalah anak dari politikus senior di Sumatera Barat. Ini ada alasan tertentu nggak? Kenapa memang 100% all in ke jalur Ya. Bisnis ya. usaha? Jadi sebenarnya kalau cerita balik ke 2011, ketika itu saya baru ngambil program doktor Bang. Oh, oke. Dokter ini kan banyak waktu senggangnya kan, Iya. karena kita by research. Sudah ikut-ikutan sih dunia politik ya. Oh iya. Tapi sekedar ya aktivis, belum yang masuk ke partai politik. Nah ketika itu saya pernah menjadi ketua Gema MKGR. Oh iya betul. Ya di momen 2011. Ya, Kino partai ya. Jadi non partisan, tapi lebih kepada saya partai. Saya partai. Nah, namun setelah kita berjalan, kita cermati segala bentuk peluang, potensi, sehingga kita melihat arah pengabdiannya lebih kepada bisnis. Bisnis. Sebab dari guliran waktu, dari pertumbuhan, dari opportunity. Nah, di tahun 2020 tepatnya ketika nggak sengaja mendirikan Miss Glam, Ya. itu makin Jadi semuanya ketidaksengajaan nih. ya semua tidak sengaja. Kita tidak pernah memplan. Ya, jadi semuanya ngalir gitu ya? ngalir aja. Di mana ada momen, di mana ada opportunity, di mana ada peluang, ya kita total dedikasikan gitu. Sebelum ke Miss Glam, tadi kan disampaikan ada Ya. titah lah dari orang Gae Orang gaek betul. tentang bagaimana usaha yang sudah dirintis itu ada Citra Solayan. Mungkin bisa di-share juga ya. Kira-kira Redian yang baru balik ke Sumatera Barat dan hari itu langsung diberikan kepercayaan untuk menstrukturisasi dan lain-lain. Ada insight untuk para pengusaha yang mungkin juga ingin merestrukturisasi bisnisnya. Oke, kita sebenarnya momen balik dari Boston itu merubah tata pandang terkait peluang bisnis. Ketika 1,5 tahun di sana itu mengalami shifting of mind kan, berubah cara melihat opportunity market gitu. Karena itu kita balik ke Padang. Itu niatnya sebenarnya bagaimana merubah tata kelola bisnis yang sudah dibangun dari tahun 85 oleh Ayahanda Gus Pardigaus. Jadi Ayahanda GG panggilan beliau, Ayahanda Gus Pardigaus itu memulai tahun 85. 45. Di tahun depan ya tepatnya sudah 40 tahun. 40 tahun ya. 40 tahun Belum lahir ya? Belum lahir. Ya. Sama saya juga belum lahir. Jadi dari situ balik ke Padang berupaya untuk merubah tata kelola bisnis, tapi nggak segampang yang dibayangkan. Oh iya. Ya karena yang paling penting itu sebenarnya kan lamanya di lapangan. Ketika di lapangan tuh banyak terjadi dinamika yang tentu nggak segampang itu merubah. Iya. Nah, jadi pada akhirnya transitional power of business dari generasi pertama ke generasi kedua itu berjalan kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun. kebanyakan Justru ya. kebanyakan kita Bang Pak Wali tahun pertama gonjang ganjing
first generation dengan second generation give up. Nah, Oh, give iya, upnya iya, siapa? iya. Cenderungnya gitu ya. Generasi keduanya Ya, ya. nggak bertahan. Tapi kita 5 tahun Pak Wali. Nah, yang kita ingat tentu niat baik tadi, ngabdi buat ibu, ngabdi buat bapak. Nah, itulah yang membuat kita keep going, Yeah. bukan stop doing, keep doing. Keep doing. Nah, pada akhirnya di tahun 2017, setelah 2 tahun kita cemplung ke bisnis, kita rekonsep Oke. secara grup dengan nama Grand Citra. Lalu di 2019 Transitional Power of Business terus bergulir. Pada akhirnya tidak sengaja di keep doing itu ketemulah momen kita berupaya untuk meyakinkan orang tua dengan cara mengajukan pandangan bisnis gimana kalau kita bikin specialty store. Tapi ketika itu orang tua bilang udah kita fokus ke swalayan saja. Ini cikal bakal lahirnya Miss Glam nih Pak Wali. Yeah, yeah. Daily goods aja. Ya daily goods saja. Karena kebutuhan pokok itu tak lekang oleh waktu. Iya. Terus Itu lagu kalau nggak orang salah ya. butuh, butuh Bikin gitu lagu kan. nih. Nah pada akhirnya kita sempat momen itu melihat peluang di tahun 2018. 2 tahun sebelum Miss Glam muncul. Karena sudah mulai ibu dan bapak percaya dengan kita sebab ada torehan Grand Citra konsep tadi. Sampai akhirnya secara tidak sengaja di luar dari ranah bapak dan ibu kita buat usaha kosmetik dengan nama Miss Glam. Ya. Nah ini Miss Glam mempercepat trust muncul dari orang tua ke saya. Oke. Karena karya yang nampak di Grand Citra kan belum kuat. Tapi karya yang nampak di Miss Glam secara nggak sengaja, saya pun nggak pernah mimpi akan punya toko beauty, nggak pernah Pak Wali, nggak pernah. Nggak pernah ya. Nah nggak pernah punya mimpi saya akan punya toko beauty, nggak pernah. Ini secara nggak sengaja bertemu dengan adik Pak Wali. Dan sayangnya saya waktu itu maju bang. Kalau enggak sudah saya jadi rekanannya. Sudah jadi orang kaya sekarang Belum ini. jodoh dengan rekanan politiknya ya. Iya. Lebih jodoh dengan ini ya. Sama adik Abdul saya ya? malah jodohnya, iya, bukan Abdul sama ya. saya. Nah itu idenya. Kenapa beauty store? Sebenarnya kan kita di Jakarta itu Pak Wali, Bang, kan kita ngelihat trending ya, yang terjadi di Jakarta. Oke. Jadi prinsipnya yang terjadi di Amerika akan diffuse ke Asia. Iya. Yang terjadi di Asia akan diffuse nampak di Singapura awalnya. Yang terjadi di Singapura akan diffuse di Jakarta. Yang terjadi di Jakarta, Bang, diffuse ke semua daerah di Indonesia. Ini prinsip bisnis. Ya. Karena kota besar mempengaruhi kota-kota lainnya. Ya. Nah, ketika itu kita ngelihat ini ke depan yang akan berkembang ialah specialty store. Itu first pointnya. Yap. Specialty store dalam bentuk apa? Banyak hal. Ada toko beauty, ada toko bayi. Bayi juga itu Nah, ya. jadi bukan swalayan lagi, tapi toko specialty. Toko khusus. Yap. Nah, lalu kita lihat poin ketiganya, ada yang udah running belum ya? Oh ada nih di Jakarta. Oh kalau udah ada running berarti udah pertanda akan diffuse ke semua kota. Nah maka di 2018 itu toko yang udah running di beauty itu hanya buka beberapa cabang ketika itu. Tapi saya yakin ini akan diffuse ke semua Indonesia. Maka ini peluang kita buat kembangin. Nah begitupun dengan toko bayi. Saya ngelihat wah ini di mall udah mulai muncul merek ini nih. Iya. Nah ini akan diffuse. Banyak lah ya. Ya. Tapi mikir-mikir Pak Wali, uang secara pribadi savings tentu sebagai anak muda kita nggak punya ya. Karena ketika itu ya kita masih baru nikah setahun. Iya. Sementara buka toko itu perlu investment besar. Alhamdulillahnya ketika di 2020 support dari orang tua, tapi nggak seberapa investmentnya, bergabung sama adik Pak Wali. Afdal. Ya, Nah ini Afdal. menarik juga nih ketemu Afdal
itu bisa langsung Iya. ngomong bisnis atau bagaimana? Nah, karena kan kita sama-sama di GCI kan. Oh, main di Ya, GCI. jadi kan kita sudah mingle, sudah ngobrol. Ngobrol. Lalu ketika itu ngelihat ada bangunan yang dimiliki Pak Wali Oh, kosong Iya. di Gunung Pangilun ya. Gunung Pangilun. Pertama kan, Iya, store iya, pertamanya store ya. pertama. Iya, Jadi iya, pentingnya kita berorganisasi, Iya. networking. Nah, Iya, itu. iya. Nah, orang bilang networking akan membantu kita buat sukses. Saya ngalamin bener Pak Wali. Iya. Cabang sudah 14, investment dari segini kecil itu pun dibantu sama orang tua sampai udah sebegini besar, semua karena networking. Iya. Semua karena networking. Ya, kita memancing semua dengan networking. Iya. Tapi tentu ya sifatnya kejujuran di atas segala-galanya, Business is responsibility trust. di atas segala-galanya, sehingga networking yang paling dipercaya utama deh. sehingga diberikan. Nah, makanya singkat cerita dari peluang tadi itu kita yakinkan orang tua karena backup uang kita nggak punya, lalu orang tua support kita gabung sama adik Pak Wali Afdal untuk membuat toko pertama beauty store, K-beauty, Korean beauty store. Karena kita membaca ini irama Korea lagi gandrung-gandrungnya. Iya, lagi Iya. hype Ya, ya. kalau kata hanya anak beauty muda store ya. tanpa jiwa Koreanya kayaknya kurang nampol nih. Iya. Nah, maka kita ketika itu kita konsepkan dengan Adol berdua kita Bang Oh, iya. ke Jakarta. Kenapa harus Masuk di Jakarta? toko-toko beauty Menarik. yang kekinian. Oh, iya. Terus orang nanya, Doni ngapain lu observasi nih, observasi nih Jadi bapak-bapak. dua cowok tapi orang lihatnya kok aneh ya. Dan itu tidak mengerti make up dong. Kita kedua-duanya kan memang nggak mengerti makeup. Iya. Tapi kan kerangka bisnis kita mengerti. Kalau saya kan di sektor retail, Ya. arti ada pengalaman di background retail. Oh, oke. Artinya Atau di marketing. sistem inventory, sistem stok itu kan udah paham kita. Tapi tinggal memindahkan ke dari minyak goreng, gula pasir ke make up, Makeup, iya, ke skincare. iya. Tapi secara kerangka sama aja. Dan Afdal kan memang di marketing ya. Kalau Afdal memang Lebih ke marketing lebih atau kepada ambience interior. Oh. Nah, beliau itu Oke. punya taste yang sangat menarik. Iya. Saya punya kekurangan di sana. Iya. Oke. Jadi kita dua orang ini cowok as a founder of Miss Glam itu menutupi sisi kelemahan masing-masing. Oh iyalah. Ya, saya plusnya di sektor operation of business. Manajerial. Minusnya ya saya nggak ngerti ini yang cakep seperti apa. Iya, Nah, iya, Afdal ngerti. Iya, ngebangun suasana, Suasana, gitu-gitu ya. Iya. hype-nya Nuansa, bagaimana, iya. Marketingnya terus cara untuk bagaimana. brandingnya Wah, bagaimana. sinergi yang bagus ya. Nah, Iya, pada iya. akhirnya nggak sengaja. Jadi bisa jadi wali kota dan wakil wali kota aja. Kita nggak ngomong politik. Nah, pada akhirnya di 2020 bulan Juni tanggal 26 nggak sengaja Pak Wali. Waktu itu ada istilahnya PSBB itu kan. Betul. Nah, orang nggak akan punya purchasing power yang kuat. Karena kita nggak punya history, nggak punya juga proyeksi. Iya, History nggak punya, itu ialah sesuatu yang kita nampak di masa lalu. Kita kan nggak pernah. Betul. Pernah. Lalu kita nggak punya proyeksi nih, Iya. target seperti apa nggak pernah juga. Jadi Tambah kita kondisi pandemi Iya, gitu. jadi tambah pandemi. Jadi Iya, kita iya. ya udahlah, kalaupun nggak berhasil ya nggak masalah juga lah. Ya, jadi pembelajaran. Iya. Tapi ketika itu tantangannya ya. opening toko saya kaget Pak Wali. Itu bombastis sekali. Viral ya. Sampai ngantri. Antriannya luar Iya. biasa. Dalam satu minggu followers kita nambah 20.000. Itu real, tidak dibeli sama sekali. Itu kan di daerah Sport Center saya. Mungkin Iya. sepanjang Sport Center itu paling ramai juga di Sport Center itu ya. Ngalahin selama mereka di Gunung Pangilun itu. Oh iya. Paling ramai pas ini Miss Glam ini buka ini. Iya. Jadi kita kaget juga kan, sesuatu yang tadinya hanya merangka-rangka dari Jakarta akan diffuse ke Padang, tapi nggak kebayang akan setinggi itu tractionnya. Iya. Itu kan lentingnya tinggi sekali. Iya, kan. iya. Jadi kaget, nggak percaya. Termasuk ibu saya juga, kok bisa begini ya? Ini behavior datang dari mana? Ternyata anak muda ini luar biasa. Pak. Haus. The power of anak muda. Bonus demokrasi 5 tahun lagi. Iya, benar. Itu betul-betul udah dimulai ternyata di tahun 2018. Udah bergerak nih ya, udah bergulir Ya, ya. makanya anak Pak muda Wali ini ya. ketika pidato-pidato politik ada bonus demografi. Betul. Itu real. Iya. Itu beneran. Ini kita ngomong politik atau ngomong termasuk yang pileg kemarin kan 2024 kan. Iya. Artinya dimulai tahun 2018, saya menikmati itu 2024
2020 itu semua market kita Pak Wali nggak ada yang di atas 35 tahun. Dari 18 tahun Bang sampai 25 tahun itu majority, 26 tahun sampai 35 tahun itu majority. Yang di atas itu minim. Segala sesuatu peluang yang berkaitan, yang terkait dengan anak muda itu pasti Viral, bombastis. Apalagi karena anak muda sekarang kan dekat dengan gadget. Ya perilaku dari Dia bisa Instagram. lihat siapapun artis Korea yang dia suka. Jangan-jangan belinya di Miss Glam juga kan begitu ya. Jadi diffuse-nya lebih cepat Bang. Kalau dulu tanpa sosial media, hebohnya McD pertama kali masuk Indonesia, hebohnya Burger King pertama kali masuk Indonesia, itu nggak bisa seviral sekarang. Kalau sekarang itu kan the power of sosmed itu TikTok apalagi itu algoritmanya mempercepat view cepat, branding cepet, orang kenal cepet gitu. Artinya bonus demografi ini bisa lebih cepet dari yang dibayangkan. Betul. Channel of sosmed tadi Bang. Awalnya kita memang the power of sosmed di awal kita buka itu Instagram menjadi dasar kan. Ketika itu TikTok belum begitu tren kan 2020. Kita betul-betul KOL itu kita undang kan. Key opinion leader dari influencer kita undang. Terakhir artis-artis semua ya. Ya, jadi pada akhirnya sekarang ini kita setiap buka toko pakai artis. Terakhir kita ada Fadil Jaidi. Kita datangkan dari Jakarta ke Padang. Jadi semuanya about selling, about branding kan. Nah, menarik Pak Ben. Sebelum kita ke proyeksi tentang Miss Glam, karena tadi Pak Ben pernah menceritakan ke saya bahwasanya akan ekspansi di luar Sumatera. Tapi terlebih dahulu kita lihat perjalanan selama beberapa tahun ini yang sangat luar biasa dari 1 menjadi 14 toko. Pasti ada ups and down. Apalagi ini retail bisnis Bang. Saya dulu pun juga pernah melirik ini, tapi nggak berani gitu. Turun juga. Karena retail ini Bang, satu hilang produk ini, hilang keuntungan 10 buah. Jadi manajerialnya memang sangat-sangat detail. Dan apalagi karyawan kalau tidak termotivasi, ini barang nggak kejual gitu kan. Kan? Jadi kalau boleh tahu ini rahasia dapuanya kan gitu Kok bisa dalam waktu 2 tahun, 3 tahun buka lebih dari 10 gerai? Jadi kalau menceritakan sukses story tentu ada tawa di sana, ada tangisan di sana, ada keringat di sana, 24 jam kaki di mana, kepala di mana. Itu nggak lepas dari hal-hal yang demikian Bang. Yang paling penting itu lebih kepada personality Pak Wali. Selagi kita punya bentukan personality yang baik, dengan niat yang baik, ditemukan oleh orang yang baik, di waktu yang baik. Tapi kalau ada salah satu di antara itu yang buruk, kemungkinan besar kita akan secara matematis menghitung hasilnya pun buruk. Jadi kita menjaga personality yang baik Pak Wali. Sebagai leader? Sebagai leader personality yang baik. Kita responsible, kita jujur. Nah kemudian niat baik. Nah personality yang baik dan niat baik ini dibentuk dari orang tua saya. Saya berterima kasih kepada ayahanda Gus Pardi Gaus. Papa luar biasa ngebentuk saya. Mama pun luar biasa ngebentuk saya. Sampailah terbentuk personality seperti ini. Nah itu dasar utama Bang, personality. Niat itu datang dari personality yang baik tadi. Nah maka muncul niat baik. Abang akan kaget Bang, saya banyak belajar dari Buya Masud Abidin. Uang bukan segala-galanya, uang datang dari 1001 pintu. Jadi saya merasakan sekali personality yang baik dibentuk oleh kedua orang tua saya. Niat baik yang datang dari personality tadi. Muncullah orang-orang baik yang datang silih berganti datang. Tapi tanpa mereka kita nggak bisa juga. Tanpa mereka itu kita nothing kan. Karena kita besar karena mereka baik. Lalu dipertemukan dengan investor yang baik. Nah dari semua kebaikan itu tentu pengelolaan terhadap hal-hal yang sulit, bukannya buruk yang sulit itu akan menjadi ringan. Karena ada niat baik tadi dengan orang-orang yang baik tadi, dengan investor yang memaklumi baik tadi. Jadi hal-hal yang sulit
akhirnya pelan-pelan akan terurai menjadi mudah. Atasi ya. Ketika itu kan Miss Glam 2021 Pak Wali. Iya. Ya. 2021 tambahan 2. 3 berarti ya. Ya, ya. 2022 itu kita punya baru kurang lebih 4. Nah, saya dipertemukan dengan seorang ustadz yang baik. Ya semua ustadz baik ya, tapi ini beda cara berpikirnya. Ya, ya. Balik-balik dari Pontianak, saya bermukim di sana 3 hari 3 malam. Ada seorang tokoh Mesir Oke, ya. yang saya diceritakan oleh ustadz tersebut Ya, ya. punya sebegitu bisnis yang dikdaya Pak Wali, datang dari kemudahan yang Allah berikan tadi. Karena kita udah 5 toko, ini luar biasa Allah berikan kemudahan. Kita geser Bang, Yap. kita kan menikmati 30% manajemen fee Iya. dari setiap toko net profit. Iya. Lalu kita korbankan separuh dari yang kita dapatkan untuk Allah fee. Wah, luar biasa. Ini Itu- harus kita berikan tepuk tangan. Itu- nih. itu- Mantap. Itu luar biasa. Iya, Makanya iya, iya, kajian-kajian dari Buya Masud Abidin itu melekat di saya. Oke. Bahwasannya yang penting itu niat baik. Jadi kita mengeluarkan uang yang cukup besar, kalau dihitung-hitung rugi kita ngapain ini kan. betul. Tapi ternyata Allah fi itu membuat kestabilan dalam hal-hal yang sulit tadi. Oke. Stabil Bang. Iya, iya. Contoh kita pernah nih, toko kita nggak sengaja nggak kekunci. Kelemahan dari SOP yang nggak Wah, dicek. luar biasa nih. Tapi tidak ada maling Pak Wali. Malah preman di daerah itu melapor ke anggota kita, tokonya kebuka. Oke. Berarti kan ya mau kalibal kulub ya. Iya, iya, Allah iya. bolak-balikan hati kan. Betul, 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 betul. Nah ini kita rasakan banyak kemudahan. Nah itu keyakinan kita untuk jalan ke depan Allah akan lebih mudahkan langkah-langkah kita. Tapi dalam bentuk konkret apa uang ini digunakan? Ya. Kalau bahasa di politik kan kemaslahatan umat ya. Ya. Atau di agama umat. Gimana maslahat umat ini. Kalau di kita bagaimana anggota kita sejahtera. Oh, oke. Maka oke. setiap sebulan sekali semua anggota kita itu kita treat equal. Jadi mereka mendapatkan sembako setiap sekali sebulan. Kita Untuk keluarkan kesejahteraan. ya kesejahteraan buat mereka. Jadi saya bisa daftar itu. Justru Pak Wali kita minta untuk jadi investor. Menarik, luar biasa ya Bang. luar biasa Inspiratif ya. sekali. Jadi ini semua patut karyawan menjadi contoh ya. Kalau saya bisa ngambil kesimpulan salah satunya ini Bang. Dari mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Ben tadi. Ya. Ternyata memang mentalitas itu is the key. Ya, Memang jadi Utama, pebisnis itu Bang. Paling Ya, utama paling tuh ya. penting itu mental. Yap, yap, yap. Mental ini berani iya. Tapi kedua mempunyai kebaikan tadi. Niat itu. baik tadi. Niatan tadi itu. Dan kadang-kadang itu yang terlupakan. Iya, iya. Orang-orang sekarang berpikir punya bisnis itu yang penting modal. Enggak juga ada Pak Ben ya. Ya enggak. Saya modalnya saya buka-buka aja. Saya modalnya di awal itu dibantu oleh orang tua kurang lebih 600 juta. Si Abdul chip in di chip gedung. in di gedung senilai kurang lebih di tukang juga 400 juta. 400 juta. Jadi kita mengawali Produk dari situ juga? Iya, mengawali dari 1 miliar. Iya. Sekarang nilai inventory kita itu sudah mencapai 60 miliar Di 14 di 14 toko. Jadi ternak uangnya luar biasa. luar biasa. Dan dasarnya tadi itu Pak Wali, personality baik. Iya. Ya, saya dengan adik Pak Wali luar biasa, mesra sekali. Biasanya kalau join ini kan berantem ya. Iya, Ya, karena ada kepentingan yang pragmatis kan. Nah, bukan kepentingan jangka panjang kan. Iya. Baru seketik dituang. Iya, iya. Seketik lah hitung-hitungan. Nah, kita Iya, berdua iya, ini selama setahun Bang membangun bisnis nggak pernah digaji Bang. Iya, Setahun iya, dengan iya. Adol nggak pernah digaji. Iya, Nah kita menyadari ini anak kecil, anak bayi, namanya Miss Glam belum bisa kita Oke. ambil sesuatu. Nah jadi dengan adanya good personality, good niat, ketemu dengan orang-orang yang baik, yang mengeksekusi di lapangan, sampai investor yang baik. Jadi saya nggak nyangka juga Pak Wali dari 1 menjadi 14 tahun lalu kita mendapatkan investment kurang lebih ya 40 miliar 40 miliar. investment datang dari banyak orang tua. Ya, jadi semua orang tua kita yang join sama kita tabuah cie. Dari asal 1
lalu menikmati profit sharing per 3 bulan. Dan akhirnya banyak yang nimbrung Ya, pada akhirnya toko-toko nasional pun banyak yang masuk juga nih ke Miss Glam sekarang ini. Hebat luar biasa. Itu trust. Ya, trust tadi. Itu trust. Trust itu luar biasa. Jadi dampak dari personality baik, niat baik, orang-orang baik, akhirnya menggelinding memunculkan nilai trust yang kuat. Kalau kesulitan dilandaskan dengan niatan baik, alhamdulillah selama ini sangat luar biasa. Ya. Nah mungkin nextnya adalah, kan Pak Ben sampaikan tadi ini tanda kutip perjalanannya itu tidak padat modal. Ya. Walaupun investasinya saya rasa juga lumayan ya. Ya. 2 ruko atau 3 ruko dengan produk sekian. Ya. Nah ini resepnya apa? Ya kan? Apakah perbankan Ya. ataukah join Ya. atau bagaimana? Kan saya rasa juga perlu tahu nih kawan-kawan. Ya. Ya. Jadi di awal kita memang tidak padat modal dengan dasar 1M tadi, dibantu sama banyak kemudahan dari jejaring distributor, memakai nama baik orang tua saya, karena kita Karena di memang Citra, sudah ada di Citra kita cenderung tidak pernah bermasalah. Kalau dihitung semuanya mungkin padat modal. Karena ada dasar trust tadi Bang, diberi TOP, term of payment 30 hari, 45 hari, hutang dulu nih, hutang. Tapi yang real uangnya 1 miliar. Ya. Untuk membuka Miss Glam sebenarnya itu lebih dari itu. Ya. Nah tapi karena hutang-hutang tadi yang kita kelola dengan cash flow yang baik. Jadi kita modalnya, makanya banyak anak muda bilang, wah saya nggak ada duit. Ya saya juga nggak ada duit sebenarnya Pak Wali. Honestly, ya mungkin orang beranggapan anaknya Pak Gus Pardi. Ya berduit, punya duit, punya fasilitas. Tapi kita berupaya bagaimana mengurangi beban orang tua kan. Jadi kita malu juga minta sama orang tua. Makanya kita berupaya bagaimana berkembang dengan sendiri, dengan value yang sudah ditanamkan oleh orang tua, tapi kita ya mendapatkan investment yang dari banyak sumber ya. Ya dan saya rasa pun juga skala bisnis kan bisa berbeda-beda. Ya kan, bisa starting di poin yang mana. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah yang seperti Pak Ben bilang tadi itu. Historinya, bagaimana perjuangannya, dan bagaimana trust itu dibentuk, dan bagaimana kepribadian kita sebagai pengusaha, sebagai leader pun juga harus baik. Itu kan sebuah perjuangan juga. Jadi saya rasa fair-fair saja kalau memang di awal ada support orang tua, namun perjalanan yang paling penting. Bayangkan saja sudah berapa volt itu dari modal 1 menjadi sekarang sekian ratus mungkin berapa kali lipat kan begitu, sangat luar biasa. Nah per hari ini Pak Ben, Siap Pak Wali. sudah 14 di Sumatera. Itu jalan-jalan mulu ya Pak Ben? Jadi enaknya sebenarnya punya toko di antar provinsi ini, sama kayak NPM Pak Wali. Ya, kita memutari semua daerah kan. Betul, akap. Jadi healingnya tiap waktu kan. Healingnya ke Medan, healingnya ke Lampung. Bertemu dengan orang lain, bertemu dengan investor, bertemu dengan orang-orang yang dapat memecahai kita, dan ini menggelinding. Sekarang sudah 14. Next ke Jawa Barat. Jadi sebenarnya kita akan merevive dream terus Pak Wali. Dream kita sebenarnya niatnya gimana Allah fee ini makin menggelinding. Bukan personal fee. Kalau personal fee muncul ya yang namanya kerakusan, ketamakan. Betul. Sehingga melahirkan pencurian. Betul. Akibatnya kehancuran. Nah itu kalau personal fee. Tapi kita orientasi berdua, saya dan Adol, orientasi Allah fee tadi. Dengan gimana bergulir terus. Saya juga terinspirasi dari banyak orang tua yang punya masjid. Nah jadi dengan savings yang kita punya sekarang, ini belum banyak Allah fee-nya. Bagaimana makin banyak Allah fee-nya. Tentu orientasinya cabangnya mesti banyak. Kalau cabangnya mesti banyak, kali berapa toko, maka akan meningkat volume Allah fee-nya. Niatannya emang luar biasa. Luar biasa. Jadi memang secara personal kita kena imbasnya, dapat juga pasti dong. Pasti. Tetapi ada porsi yang jelas. Jadi artinya di safety-kan untuk itu. Betul. Jadi artinya dengan adanya niat yang baik tadi, kita revive dream tadi, maka tahun ini target kita akan menjadi 20 toko di Sumatera.
Oke. Jadi Sumatera kita Sumatera ya. isi dulu Bang. 2024 ini ya. 2024 ini. Iya, iya. Kita per kuartal ini sudah buka 1+1. Satu di Payakumbuh di bulan Januari akhir, satu lagi di Solok, kota Solok. Iya. Tapi kita akan terus membuka beberapa peluang di Medan dan beberapa kota di Sumatera. Totalnya akan menjadi 20 di Sumatera tahun 2024. Iya. Lalu tentu kita melihat peluang mana yang sifatnya besar, dekat sama capital. Ya dekat nih, capital ini penting nih, Iya. Jakarta. Karena nanti ujungnya ke situ. Karena kita kan untuk berteriak didengar oleh banyak orang dari capital. Iya. Karena IKN dong. Iya. Jakarta maksudnya. Oh iya. Per hari ini Jakarta. Sorry. Jadi Silakan, Pak Ben. jadi Lanjut, akhirnya Iya, kita melihat peluang yang beririsan dengan Jakarta Jawa Barat. Karena kehebohan yang positif itu membuat mata memandang. Akhirnya mendengar. Harapannya more investors Ya. join us. Iya, More iya, Al-Lafi. More Allah pasti. Ya, karena rumusnya makin banyak toko buka, makin besar Allah fee, makin besar kemaslahatan. Nah, dengan itu dasarnya ialah ekspansi. Ekspansi kemana? Tentu yang dekat sama kehebohan yang banyak orang-orang baik yang berduit. Di mana itu? Iya. Tentu Jakarta. Capital. Nah, di mana irisannya Jawa Barat. Ya. Jadi kita terus revive dream. Kalau udah penuh Jawa Barat tentu kita revive lagi. Intinya ialah bagaimana savings Allah tadi makin besar dan makin besar. Nah, maka dah habis Jawa Barat kemana lagi ya? Kita lihat kemana peluang yang baik. Dan saya rasa Indonesia menjadi Iya. salah satu tempat yang seharusnya bisa Iya. luar biasa berkembang ya untuk bisnis ini. Kita target sebenarnya masuk di 28 provinsi. Wah, mantap. Satu provinsi ada 4 Ya. dari hitungan kasar kita. Oke. Dan we need kurang lebih untuk merealisasikan itu 680 miliar. Untuk mencapai 28 itu. Yes. Jadi sudah dihitung dari sekarang. Untuk mencapai 150 cabang di 28 provinsi. Nah, artinya dari mana uang ini? Saya juga nggak tahu. Iya. Penting jalan dulu. Pokoknya jalan aja dah gitu. Jalan lah. dulu ya. Jalan aja, nanti ada orang-orang baik, investor baik yang memang punya value yang sama. Iya. Nah, dari mereka lah banyak sumber-sumbernya. Jadi saya sampaikan ke Pak Ben ini, Pak Ben, kalau memang Pak Ben tidak mau berpolitik, Pak Ben jadi pengusaha nggak apa-apa. Nanti kalau sukses modalin saya di politik. Luar biasa inspiratif dan tentunya ini adalah story yang harus kita catat sebagai anak muda. Bagaimana betul-betul memikirkan bukan hanya masa depan, tetapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang sekitar kita. Dan tentunya jangan lupa Allah fee. Berusaha dan insya Allah apapun kesulitan akan mendapatkan kemudahan. Pak Ben, Siap. mungkin terakhir nih Bang Rijal, Baik, Bang. kasih dong ya motivational quotes dari Pak Ben ya ataupun juga saran nih bagi anak-anak muda di luar sana yang ingin juga membuka usaha atau ingin berpartner. Karena sama-sama penting. Membuka usaha penting, berpartner pun juga penting. Silakan Pak Ben. Intinya tadi kesimpulannya di personality baik itu yang paling penting. Gemblengan untuk menghasilkan personality baik itu nggak gampang. Bapak dan ibu saya, mama dan papa itu membentuk dari ketidaknyamanan Pak Wali. Ya, di umur 11 tahun Bang, saya dijauhin tuh, dirantauin tuh ke Sukabumi. Umur 11 tahun. Berpisah sama orang tua. Karena bandel gitu. Kalau orang Minang kan disuruh merantau kan. Oh, disuruh merantau. Jadi mungkin tradisi kan. Tidak ada madar. Jadi untuk menjinakkan mada ini kan. Jadi Pesantren itu ya? Ya, itu boarding school. Jadi dari dasar orang tua, didikan pendidikan, menghasilkan, saya nggak mengatakan I am good. Tapi terbentuklah personality yang bisa dipercaya. Nah, dipercaya ini kan dikategorikan baik. Nah, itu yang paling penting dulu yang harus kita miliki
Kalau nggak punya good personality, punya mimpi besar, nggak akan kecapai. Mau jualnya susah juga. Nggak akan kecapai karena trust tadi kan, networking tadi kan, kita kan nggak bisa hebat sendiri. Tapi kalau kita pernah culas, kita refleksikan, lalu kita renungkan, kita perbaiki, nggak masalah. Ya, Ya kita starting from zero kembali. Iya. Ya artinya yang pertama good personality. Iya. Dengan good personality pasti lahir good intention tadi, niat yang baik tadi. Nah kalau udah mempunyai dua ini, jangan khawatir. Good friends Ya, akan datang. kita akan Friends, punya ya. good friends datang. Iya. Itu pasti Iya. datang. Karena aura kita positif. Ya, dengan itu akan ada mahakarya yang kita nggak sangka-sangka. Iya. Nah, makanya yang paling penting dasar tadi diperbaiki, good personality dan good intention. Insya Allah teman-teman akan melihat miracles, suatu hal yang nggak disangka-sangka, yang nggak pernah kita dreaming, tiba-tiba ada. Iya. Nah, gitulah kira-kira Pak Wali. Luar biasa. Mungkin kita tepuk tangan ya. Kawan-kawan semua, thank you banget Pak Ben. Thank you. Dan mungkin menjadi catatan bagi kita, anak-anak muda yang ingin berinvestasi, yang ingin berwirausaha, mulailah dulu dari niatan. Kawan-kawan, terima kasih banyak sudah stay tune. Namun ini adalah podcast kedua ya Pak? Podcast kedua kita. Baru podcast kedua. Tentu kita perlu komentar dari kawan-kawan semua. Iya. Silakan disampaikan, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, namun tentu di-share Ya. supaya Di-share, apa? ya. Menjadi pun juga penyemangat kita. Ya. Ya, penyemangat kita untuk berpodcast di Mendadak Podcast. Mendadak podcast. Intinya mendidik dan tentunya kita pun juga bisa saling bertukar pikiran. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.